Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai apa yang terjadi di market kita hari ini, yang biasa kita panggil dengan market review. Untuk perdagangan hari ini, hari Kamis 5 November 2020. Dan seperti apa yang kami prediksi di tadi pagi dalam market outlook, bahwa hari ini kemungkinan besar market Indonesia akan berada di dalam teritori hijau. Dan ternyata betul market Indonesia berada di dalam teritori hijau, bahkan menjadi yang tertinggi di kawasan Asia dengan kenaikan 3,04% atau 155,127 poin ke 5.260,326. Walaupun tadi ada satu faktor yang cukup mengganggu, yaitu pengumuman Indonesia ke dalam situasi resesi, tapi tadi pagi kami sudah katakan kalau market bergerak hijau berarti market sudah inline dengan apa yang dikatakan resesi teknikal tersebut. Dan IHSG tadi pagi dibuka di 5.161,390, yang itu juga menjadi titik terendahnya di hari ini, dengan titik tertingginya ada di penutupan yaitu di 5.260,326 atau kenaikan 155,127 poin atau 3,04%. Dan kenaikan ini berarti juga IHSG berhasil menembus resistennya yang cukup kuat di 5.250. Apabila besok IHSG berhasil bertahan tetap di 5.250 atau lebih, maka ini tentu akan menjadi sinyal yang baik untuk IHSG. Total transaksi yang terjadi sendiri cukup besar. Hari ini terjadi peningkatan transaksi. Total transaksi hari ini adalah 9,902 triliun rupiah, dengan tercatat 320 saham menguat dan 140 saham melemah. Sedangkan investor asing sendiri di market reguler mencatatkan total net foreign buy sebesar 925,57 miliar, dengan adanya net foreign sale di pasar tunai dan nego sebesar 214,36 miliar, maka di seluruh market investor asing masih mencatatkan total beli bersih sebesar 711,22 miliar. Dan ini sekaligus mengangkat net foreign buy weekly atau total perdagangan mingguan investor asing dari yang tadinya di teritori merah menjadi hijau. Jadi secara weekly saat ini investor asing sudah mencatatkan total net foreign buy 51,14 miliar rupiah dari tadinya berada di titik sell. Dan penguatan dari IHSG ini juga sejalan dengan penguatan dari US dollar, di mana hari ini rupiah diperdagangkan per 1 US dollarnya adalah 14.388 rupiah, atau rupiah kembali menguat 0,27% atau 39 poin. Sedangkan emas di pusat spot dunia berharga 1.917,40 US dollar per troy ounce atau ada kenaikan 0,92%. Sedangkan kalau dirupiahkan adalah 887.145 rupiah. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, maka juaranya kali ini adalah BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk, total transaksi 972,6 miliar, net foreign buy 492,8 miliar, dan sahamnya naik 5,67% atau 1.650 poin ke 30.750. Di posisi kedua ada Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, total transaksi 807,2 miliar, net foreign buy 257,4 miliar, dan sahamnya naik 6,08% atau 200 poin ke 3.490 dan sekaligus menjadi saham yang mencatat kenaikan terbanyak dalam daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Unilever Indonesia Tbk atau UNVR, total transaksi 77,9 miliar, net foreign buy 47,1 miliar, dan sahamnya naik 100 poin atau 1,28% ke 7.900.
Di posisi keempat ada Merdeka Cooper Gold Tbk, total transaksi 228,1 miliar, net foreign buy 45,7 miliar, dan sahamnya naik 80 poin atau 4,3% ke 1940. Dan di tempat terakhir ada Semen Indonesia Persero atau SMGR, total transaksi 120,5 miliar, net foreign buy 27,3 miliar, dan sahamnya naik 825 atau 9,04% ke 9.950. Jadi ada koreksi, tadi bukan BBRI yang naiknya paling tinggi di antara 5 besar, tapi ternyata SMGR yang naiknya 9,04%. Kemudian di daftar saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, juaranya adalah TOWR atau Sarana Menara Nusantara Tbk, total transaksi 192,6 miliar, net foreign sale 63,7 miliar, sahamnya tetap naik 5 poin atau 0,51% ke 990. Di posisi kedua ada WSKT atau Waskita Karya Persero Tbk, total transaksi 79,3 miliar, net foreign sale 43,3 miliar, sahamnya naik Rp15 atau 2,04% ke 750. Di tempat ketiga ada Media Nusantara Citra Tbk, net foreign sale 38,5 miliar, sahamnya naik paling banyak di antara 5 saham yang paling banyak di net foreign sale, yaitu 30 poin atau 3,68% ke 845. Di tempat yang keempat ada LPPF atau Matahari Department Store Tbk, total transaksi 72,9 miliar, net foreign sale 32,2 miliar, dan sahamnya turun, satu-satunya yang turun di dalam daftar net foreign sale dan turunnya juga lumayan dalam, 55 poin atau 5,95% ke 870. Memang penurunan drastis LPPF ini disebabkan karena laporan keuangan kuartal ketiganya yang keluar dan ternyata hasilnya cukup buruk ya. Dan di tempat keempat LPPF, maka di tempat kelima adalah United Tractor Tbk atau UNTR, total transaksi 54,7 miliar, net foreign sale 13,8 miliar, dan United Tractor mengalami kenaikan 1,33% atau 275 poin ke 20.875. Dan kalau kita lihat dari market Asia, maka market Asia indeks Nikkei 225 Jepang menaik 1,73% atau 410,049 poin ke 24.105,279. Hang Seng Indeks Hong Kong akhirnya bisa melampaui IHSG naik 3,25% ke 809,779 atau 25.695,920. Shanghai Composite Index naik 1,3% atau 42,690 ke 3.320,130 poin. Sedangkan Straits Times Index Singapura naik 2,74% atau 68,920 poin ke 2.584,900. Sedangkan LQ45 menjadi pemimpin atau juara di Asia dengan kenaikan 4,48% atau 35 poin, 023 ke 816,155. Sedangkan kalau kita lihat market Eropa yang baru saja dibuka, FTSE 100 Index London, indeks dari negara Inggris ini naik tipis 0,1% atau 5,88 poin ke 5.888,680. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt mengalami kenaikan lumayan banyak 0,72% atau 88,94 poin ke 12.413,160. Sedangkan Dow Jones Index Future kita lihat kembali menguat cukup tajam 0,84% atau 232 poin ke 27.967. Dan DXY atau Dollar Index terlihat melemah 0,26% atau 0,24 poin ke 93,170. Dan dari data yang kita lihat bersama bahwa market Eropa dibuka ada di dalam teritori hijau dan market Amerika juga dibuka dalam teritori hijau Dow Jones Future-nya dan dolar indeks yang melemah. Kami memprediksi bahwa besok 55% IHSG akan berada dalam teritori hijau kembali. Yang bisa menghalangi IHSG berada untuk turun ke teritori merah adalah aksi profit taking, dan besok adalah hari Jumat di mana banyak yang suka melakukan sell off di hari Jumat. Dan yang bisa mengganggu lagi tentu saja adalah bayang-bayang dari rebalancing MSCI tanggal 10. Tapi di luar itu nampaknya rupiah akan menguat dan juga market internasional yang nampaknya
bergerak searah ke arah hijau. Maka sementara sambil menunggu penutupan market Amerika dan Eropa malam nanti, sementara ini kami memprediksi 55% hijau sambil menunggu hasil market Eropa dan Amerika nanti malam yang akan kita post besok di Market Outlook besok pagi. Demikianlah market review kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai konten dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.